seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Kapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama. Tren penumpang yang melakukan mudik pada periode Lebaran Idul Fitri tahun 2025 diprediksi akan mengalami peningkatan. ASDP Ketapang memprediksi kenaikan penumpang di sisi Pelabuhan Ketapang akan naik sebanyak 10%, sedangkan di sisi Gilimanuk peningkatan mencapai 14% dari tahun lalu. Tahun 2024 lalu dari data ASDP Ketapang, jumlah penumpang dari Ketapang menuju Bali sejak H-7 sampai H-2 tercatat mencapai 148.915 orang. Jika terjadi kenaikan sebanyak 10% pada tahun ini, maka kemungkinan jumlah penumpang kapal yang menyeberangi mencapai 162.000 orang. Kemudian untuk arah dari Gilimanuk tahun lalu jumlahnya mencapai 336.802 orang. Jika terjadi peningkatan sampai 14%, maka kemungkinan akan ada sekitar 383 orang yang menyeberang ke Jawa dari Bali tahun ini. GM ASDP Ketapang yakni Andrianto mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa persiapan untuk mengurai kepadatan yang bisa terjadi akibat arus mudik. Salah satunya dengan persiapan dermaga, pengaturan pola operasi, serta penyesuaian jadwal kapal. Kapan harus melakukan penambahan jumlah kapal dan mendatangkan kapal berbantuan. Selain itu, di dermaga Bulusan kini juga bisa digunakan untuk mengangkut dan membongkar kendaraan. Ketika kondisi mendesak, dermaga tersebut bisa digunakan sebagaimana dermaga reguler, namun tetap memperhatikan faktor cuaca di Selat Bali. Yani menambahkan prediksi peningkatan yang lebih tinggi dari arah Gilimanuk tak lepas dari tingginya jumlah pekerja dari arah Bali dan wilayah timur yang diprediksi akan kembali ke Jawa sebelum Hari Raya. Selain itu, jadwal Hari Raya Nyepi pada 29 Maret juga berpotensi meningkatkan angka pemudik dari Bali ke Pulau Jawa. Ia pun berharap skema yang disiapkan ASDP bisa didukung dengan penyedia jasa transportasi logistik. Salah satunya dengan mematuhi kebijakan pembatasan kendaraan barang yang biasanya diatur pemerintah semenjak posko Lebaran dibuka. Karena menurutnya, jika kendaraan besar datang bersamaan dengan arus mudik, potensi kepadatan dan kemacetan sangat mungkin terjadi kembali.
Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Seorang pemain bola amatir tewas setelah tertembak peluru nyasar di bagian mata sebelah kanan saat asik bermain bola di RTH Sawunggaling, Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jumat sore. Pria atas nama Ponisin itu akhirnya meninggal dunia pada Minggu siang setelah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Kirikilan, Kecamatan Glenmore. Polisi akhirnya mengamankan tersangka dengan barang bukti senapan angin berikut sejumlah peluru kaliber 4,5 mm. Nasib naas dialami Ponisin, pria asal desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, mendapat luka tembak di bagian mata kanan saat sedang bermain sepak bola di lapangan RTH Sawunggaling, Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Jumat sore. Pria berusia 40 tahun itu tersungkur sambil memegangi mata kanannya yang sudah bersimbah darah. Oleh rekan-rekannya, Ponisin langsung dibawa ke Rumah Sakit Kerikilan yang ada di Kecamatan Glenmore karena kondisi luka korban harus segera ditangani. Namun nasib berkata lain, Ponisin yang dikenal sebagai pemain bola senior di kampungnya itu akhirnya meninggal dunia Minggu siang kemarin. Dendi Agus, rekan korban yang juga ikut bermain sepak bola pada Jumat sore itu, tidak menyangka kalau Ponisin akan tewas terkena peluru nyasar di matanya. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Andrew Vega menjelaskan, MH, si pemilik senapan angin yang pelurunya nyasar ke mata korban, sudah diamankan polisi. MH adalah warga setempat yang rumahnya hanya berjarak kurang dari 50 meter dari lapangan Sawunggaling, lokasi tewasnya Ponisin. Tersangka berusia 39 tahun itu mengaku tengah memburu tupai ketika kejadian, sekaligus ingin mengetes senapan angin yang baru saja diservis. Saat membidik tupai itu, MH tak sadar bahwa moncong senapan anginnya mengarah ke lapangan tempat korban berada. Lokasi korban dan tersangka terhalang pepohonan dan tanaman. Dari keterangan dokter, peluru masuk mata sebelah kanan hingga menembus otak, dan peluru masih tertinggal di kepala korban. Masih gurau lah. Yang terus saya respon bilang gitu, dia kan masih respon kan, masih bisa gerak sendiri, dia balik badan sendiri. Saya lihat darah di hidungnya, saya langsung spontan Ponisin kena berdil kayak gitu di lapangan itu. Terus teman-teman nyamperin, satu teman itu bopong lah deh, balikkan badannya, ternyata bener. Saya nggak pikir panjang, teman-teman wis cepet bawa ke puskesmas gitu ke teman-teman yang lain lari nyari suara asal dari letusan. Masalahnya kan dari situ mas, dari barat itu mas, di barat pagar itu, baratnya kelapa itu mas. Masalahnya suara itu yang saya dengar dari sana sudah tidak ada lagi, sudah teman-teman langsung lari nyebal ke perumahan itu, nggak ketemu. Waktu pas kejadian nggak ketemu gitu. Terus teman-teman dari situ nggak pikir panjang, pulang langsung ke itu kan, habis dari puskesmas kan ditangani pertama langsung dirujuk ke Kerikilan. Jadi teman-teman langsung ke Kerikilan semua waktu kejadian. Itu dari cerita dari saksi dan teman korban. Kalau dari pelaku sendiri, jadi pelaku itu pada saat dari yang sekarang tepatnya juga sudah kita amankan, saat ini pelaku berada di rutan Satahti Polresta Banyuwangi. Jadi pada saat itu pelaku melihat tupai pada saat itu, kemudian ingin mengetes senapan anginnya yang baru saja diservis. Kemudian pada saat pelaku membidik, tupai itu berpindah tempat. Pelaku mengikuti tupai itu bergerak sampai ada akhirnya tidak sengaja tertembak, peluru melesat. Pelaku tidak mengetahui bahwa di depan itu ada orang yang berdiri, karena memang di TKP sendiri di rumah pelaku itu memang tertutup daun-daun. Artinya memang tidak sadar kalau ada orang di lapangan. Tersangka juga tak memiliki izin terkait kepemilikan senapan angin.
Pelaku dijerat dengan pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis.
Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Sebuah rumah di perumahan Adimas Sobo Regency Blok C04, Kelurahan Sobo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, mengalami kebakaran Minggu malam. Akibatnya, pemilik rumah, Dias Safitri Megawati, mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Beginilah saat terjadi kebakaran sebuah rumah di perumahan Adimas Sobo Regency Blok C04, Kelurahan Sobo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, Minggu malam. Kasih Penyelamatan dan Evakuasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Damkarmat Banyuwangi, Salam Bikwanto mengatakan, jika peristiwa tersebut terjadi pada pukul 02.34 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapat laporan, Damkar langsung menerjunkan Regu Brahma 1 menuju lokasi. Tim pemadam yang sampai di lokasi kejadian langsung melakukan upaya pemadaman dengan menerjunkan 3 mobil pemadam. Sekitar 30 menit kemudian, api berhasil dipadamkan. Menurut keterangan pemilik rumah, kebakaran berawal dari korsleting listrik pada kabel charger HP yang berada di atas kasur kamar tidur anaknya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Piton sepanjang 3 meter menyatroni rumah warga di Dusun Kerajaan Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Pemilik dikagetkan kehadiran piton di atas langit-langit setelah santap sahur. Upaya evakuasi oleh petugas pemadam terhambat tingginya atap dan ular sempat melakukan perlawanan. Rumah Indra Bayu di Dusun Kerajaan Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, disatroni piton sepanjang 3 meter. Pemilik rumah kaget selepas sahur melihat dengan mata telanjang adanya piton melilit atap langit-langit rumah selepas santap sahur Senin dini hari. Petugas pemadam sektor genteng setibanya di lokasi langsung melakukan upaya evakuasi terhadap sanca kembang ini. Petugas dibuat kesulitan selain tingginya atap, piton melakukan perlawanan. Untuk menjangkau langit-langit, petugas menggunakan tangga lipat. Alat pelindung diri atau APD digunakan petugas untuk menghindari gigitan ular saat dijinakkan. Piton sepenuhnya dapat dijinakkan selang 20 menit. Kepala piton dilakban dan dimasukkan ke dalam kotak untuk selanjutnya dievakuasi ke Mako Damkarmat Sektor Genteng. Posisi ular juga ada di atas rumah ya, kalau bahasa Jawanya itu di molo. Kita juga sangat kesulitan karena tingginya rumah, jadi kita harus pakai tangga. Proses evakuasi sendiri kita berjalan lancar ya, tentunya kita dibantu warga masyarakat setempat untuk mengevakuasi ular yang ada di atap tersebut. Selebihnya yaitu kurang lebih sekitar 15 menit ular tersebut bisa kami tangkap. Ular sendiri ya termasuk ganas karena bukan
peliharaan dari warga masyarakat tersebut, karena ular tersebut adalah ular dari kemungkinan dari kali, sungai ataupun sawah, akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Untuk ular sendiri sekarang kita evakuasi di kantor kecamatan kita, sementara kita amankan, yang nantinya akan kita kembalikan ke BKSDA Kabupaten Banyuwangi. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Probolinggo pada Senin siang menggelar rapat paripurna serah terima jabatan sekaligus penyampaian visi misi Bupati Wakil Bupati Probolinggo. Sidang yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tersebut, pemerintahan baru harus bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, apalagi saat ini masih menduduki peringkat 4 penduduk miskin terbanyak se-Jawa Timur. DPRD Kabupaten Probolinggo pada Senin siang menggelar rapat paripurna dalam rangka serah terima jabatan Bupati Wakil Bupati Probolinggo periode 2025-2030. Serah terima jabatan dari PJ Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto kepada Bupati Probolinggo, Dr. Muhammad Haris, digelar di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Usai penyerahan memori jabatan dari Sekda ke Bupati, acara dilanjutkan pembacaan visi misi. Di depan Wakil Rakyat dan Forkopimda, Bupati Probolinggo Dr. Muhammad Haris, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pekerjaan rumah paling utama, baik dalam program 100 hari kerja maupun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, adalah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. Tanpa basa-basi, politisi Partai Gerindra ini menyebut, Kabupaten Probolinggo saat ini masih masuk 4 besar dari 38 kabupaten kota jumlah penduduk miskin terbanyak. Di era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Fahmi AHZ, Bupati Probolinggo optimis ke depan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menurun secara bertahap. Memang ini hal yang memang mau tidak mau harus kita menyatukan persepsi. Jadi baru setelah ini kita akan banyak kolaborasi, komunikasi, tapi prinsip ke depan kolaborasi tidak hanya ada di dalam BPD kita, tetapi vertikal maupun horizontal. Ini tetap semuanya nanti akan kita membangun kebersamaan teman-teman Forkopimda, teman-teman DPR dan semuanya, bahwa Kabupaten Probolinggo ini adalah merupakan kewajiban kita bersama. Ya, tidak hanya orang per orang, tidak hanya bupati, wakil bupati, tetapi apa yang terjadi di Kabupaten Probolinggo tadi sudah kita sampaikan semua, termasuk oleh Gubernur juga menegaskan bahwa inilah kondisi real dari Kabupaten Probolinggo. Kita punya banyak PR ke depan, bahwa memang keistiqomahan kita di dalam situasi yang nggak terlalu baik, mulai dari kemiskinan kita, IPM kita, semuanya linear, stunting semuanya linear, sehingga kita punya, tetapi kami menyampaikan sejak awal kepada teman-teman DPR dan semua teman-teman PD bahwa kita tetap harus be positif, be husnudon ke depan, bahwa kita mampu melewati. Insya Allah kita yakin kita punya banyak potensi di sini untuk bisa agar kita keluar dari keterpurukan ini. Sementara Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Bupati sudah menyebutkan visi misi dan program kerja sangat detail, tinggal bekerja dan menunggu hasil yang dicapai ke depan. Ada PR-PR yang saya tadi melihat Pak Bupati, saya rasa sudah sangat jelas melakukan identifikasi apa-apa yang menjadi masalah yang harus segera dilakukan, langkah-langkah improvementnya, apakah untuk penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi. Saya rasa sudah teridentifikasi dengan baik. Nah sekarang how to achieve, bagaimana cara mencapainya. Nah itu nanti ada di dalam RPJMD-nya. Saya rasa gitu kawan-kawan. Ya. Rencananya pada Senin sore, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga menghadiri Sartijab Wali Kota Wakil Wali Kota Probolinggo. Farid Pahlavi, JTV.
Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878 1651 1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa kabur motor curian, seorang pria di Lumajang babak belur dihajar massa Minggu malam. Beruntung polisi segera datang dan menyelamatkan terduga pelaku dari amukan massa. Terduga pencuri kendaraan bermotor ini babak belur dihajar massa di Dusun Geplek, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Beruntung polisi segera datang ke lokasi sehingga nyawa terduga pelaku ini bisa diselamatkan. Peristiwa amuk massa ini bermula ketika terduga pelaku yang diketahui bernama Basori, warga kecamatan setempat, membawa kabur motor yang terparkir di sebuah garasi rumah di Dusun Tegir, Desa Pasirian.
Namun naas kaburnya pelaku berhasil dibuntuti dan dikejar oleh kakak korban hingga terduga pelaku ditabrak dari belakang. Kemudian setelah itu korban meneriaki maling sehingga memicu amukan warga. Berarti ditaruh di mana, Mbak? Garasi. Garasi mobil. Garasi mobil. Ya. Terus semua warga waktu itu atau keluarga sholat tarawih atau gimana? Ada di dalam. Ada di dalam. Iya, ada di dalam. Keadaan di timurnya rumah itu banyak orang, tapi nggak tahu malingnya itu masuk ke rumah itu nggak tahu. Tahu-taunya sudah starter langsung ke barat tuh. Tapi dengar waktu starter gitu? Dengar. Setelah itu Masnya Mbak yang ngejar ya? Ya. Terus ketemu atau ketangkap di mana? Gaplek. Di Gaplek ya? Cukup jauh nggak dari rumah Mbak? Nggak terlalu jauh? Nggak jauh. Setelah itu baru di masa itu ya? Ya, di masa sama anak Gaplek. Terus dibawa ke Kapolsek. Sementara itu, polisi dari Polsek Pasirian dan jajaran Opsnal Rayon Selatan langsung melakukan penggeledahan rumah pelaku. Polisi mendapati sejumlah baju yang dipakai saat beraksi di beberapa TKP. Selain itu, polisi juga menyita motor yang dicurigai sebagai hasil kejahatan. Kini, polisi terus mengembangkan kasus ini guna bisa mengungkap pelaku lainnya. Yongki Nugroho, JTV. Diduga lalai, sebuah kendaraan truk kontra dump truck terjadi di traffic light Jalan Raya Pantura Asembagus Situbondo. Meski sopir dan kenek truk sempat terjepit kabin, keduanya hanya mengalami luka ringan. Dalam video amatir memperlihatkan kondisi truk nomor polisi AB8436TA ringsek parah saat terlibat kecelakaan di traffic light Jalan Raya Pantura, Pasar Kampung, Kecamatan Asembagus, Senin pagi. Truk dikemudikan Irfanuddin, 31 tahun, dan Sujito, 24 tahun, kenek, menabrak kendaraan dump truck yang tengah berhenti di traffic light tersebut. Kerasnya benturan kecelakaan berakibat sopir dan kenek asal Bantul, Yogyakarta sempat terjepit di dalam kabin kemudi truk. Beruntung keduanya berhasil diselamatkan warga yang mengevakuasi keluar dari kabin truk. Kecelakaan bermula saat dump truck bernomor polisi P8147VA dikendarai Hasan, 48 tahun, warga Kecamatan Banyu Putih, berhenti di traffic light lantaran isyarat lampu berwarna merah. Tak berselang lama, muncul truk dari arah barat menuju timur yang diduga tidak mengurangi kecepatan. Lantaran sudah terlanjur dekat, bak dump truck pun langsung dihantam. Kronologis kecelakaan, semula kendaraan truk yang berhenti di traffic light lampu merah sebagus. Kemudian ada truk dari arah barat melaju dan tidak berhenti, jadi kaget menabrak truk di depannya. Itu dugaan mengantuk atau gimana? Untuk dugaan, untuk driver kurang hati-hati dalam mengendara dan yang harusnya traffic light sudah merah, truk tersebut menerobos traffic light. Sempat terjepit nanti yang sopir ini? Untuk sopir sempat terjepit, tapi segera dibantu oleh masyarakat, dan untuk korban semua sudah ditangani di rumah sakit Asembagus. Untuk lukanya sendiri? Untuk luka ringan, untuk penumpang dan driver, yang truk yang belakang, untuk yang depan sama luka ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir dump truck beserta sopir truk dan kenek hanya mengalami luka ringan. Kini kasus laka lantas di traffic light Asembagus telah ditangani oleh unit laka lantas Polres Situbondo. Andi Nurholis, JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah
Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada
kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Polresta Banyuwangi menggelar upacara serah terima jabatan kepada sejumlah pejabat pada Senin pagi, bertempat di Gedung Rupatama Wira Pratama, Polresta Banyuwangi. Acara yang berlangsung pada pagi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, dan dihadiri oleh pejabat utama, Kapolsek, jajaran, serta anggota Polresta Banyuwangi. Prosesi berlangsung dengan hikmat, dimulai dari penghormatan pasukan hingga penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan diantaranya adalah Kabak Logistik Polresta Banyuwangi, Kompol Ali Arifin SH, dalam rangka pensiun, digantikan Kompol Nurhadi Suseno SE SH, yang sebelumnya Kapolsek Kaliwates Polres Jember. Kasat Narkoba Kompol Muhammad Hoirul Hidayat SH MH, yang kini menjabat Kanit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jatim, digantikan oleh AKP Nanang Haryono SH.MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Probolinggo. Kapolsek Banyuwangi Kota AKP Hadiwaluyo SH yang digantikan oleh AKP Henry Kristianto SOS yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Srono Polresta Banyuwangi. Kapolsek Srono AKP Sutarkam SOS, Kapolsek Bangurjo digantikan oleh AKP Haryanto SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Tahti Polresta Banyuwangi. AKP Henry Kristianto SOS yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Srono Polresta Banyuwangi digantikan oleh AKP Sutarkam SOS yang sebelumnya menjabat Kapolsek Bangurjo Polresta Banyuwangi. AKP Haryanto SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Tahti Polresta Banyuwangi digantikan oleh AKP Siswanto Hadi Pranoto SH yang sebelumnya sebagai Wakasat Pamefit Polresta Banyuwangi. Dalam sambutannya, Kapolresta Banyuwangi menyampaikan bahwa mutasi adalah hal yang lumrah dan biasa untuk penyegaran organisasi. Diberikan apresiasi kepada pejabat lama atas pengabdiannya dan berharap pejabat baru dapat segera beradaptasi dengan tugas serta tanggung jawab yang baru. Kegiatan ini diakhiri dengan doa bersama, pemberian ucapan selamat oleh para pejabat, suasana hangat terlihat saat momen foto bersama, menunjukkan kekompakan jajaran Polresta Banyuwangi. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgi Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
Pak, tumbas korek. Matur nuwun. Pak. Boleh-boleh rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting sih rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyetain rokok ilegal. Ini kita yang mulai rokok ilegal mulai. Tahu juga. Aduh, rokok harus nih. Itu bisa bantu tekan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa gangguan belakang, rumah sakit. Oh, ketiga, Pak. Iya. Ada hubungi nggak Pak? Rokok ilegal itu Pak? Makanya itu macam-macam itu rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Rokok pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepuluh sing akeh Pak ya. Ini rokok ilegal Pak. Pak, sepuluh nih Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Budaya lestari Mojopahit Singosari Kediri ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo CTV 100% dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur CTV 100% gawe wong Jawa Timur CTV 100% Jawa Timur Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu CTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi atur insiden dan dedikasi semua seni ada di sini Jawa Timur pancen gone seni Riok lutruk campur sari Tepung Ngawi sampai Banyuwangi Ragam budaya lestari Mojopahit Singosari Kediri ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah jaya
Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya. Gak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Udah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah. bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjangkau. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan tabib Mr. Akbar Khan, praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang.